Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan Sar Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester yang kedua ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan lancar dalam menjalankan ibadah puasanya. Kembali kita melanjutkan pembelajaran kita masih dalam sesi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 2. Seperti biasa kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak saudara sekaliannya yang sudah mengumpulkan tugas saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf belum semua bisa dikoreksi dikarenakan ada keterbatasan kapasitas penyimpanan ya Androidnya. Nanti insyaallah segera kirim nilainya ya. Namun saya sudah buat catatannya yang sudah mengumpulkan dan yang belum ditunggu ya. Kita kembali lanjutkan materi kita. Kemarin kita sudah selesai mengenai materi tentang kasih sayang. Kali ini kita akan masuk kepada materi tentang sholat ya. Materi pelajarannya ada di halaman 77 ya. Tentang memahami tata cara sholat dan bacaannya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu menjalankan sholat dengan tertib, menunjukkan sikap disiplin, menyebutkan pengertian sholat dan menyebutkan hukum melaksanakan sholat, serta menyebutkan urutan tata cara sholat. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa itu pengertian sholat ya. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan oleh orang Islam. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, sholat adalah bentuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sholat untuk mengingat Allah, sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Bagi orang-orang yang beriman, sholat sebagai bukti ketaatan kepada Allah SWT. Mendirikan sholat, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebaiknya, sholat dilakukan di awal waktu. Nah, kita nanti akan praktek sholat. Namun sebelum praktek kita harus mengetahui sholat apa yang utama, wajib. Ya, sholat wajib yang paling utama. Sholat wajib yang kita kerjakan. Nah, sholat merupakan tiang agama. Sholat adalah tiang agama. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Dan orang yang tidak sholat berarti ia telah merobohkan agama. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya yang berbunyi as-sholatu imaduddin waman aqamaha faqad aqamaddin waman tarakaha faqad hadamaddin. Artinya sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat maka dia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agama ya. Nah, begitu pentingnya sholat ini diibaratkan seperti tiang. Nah, kalau rumah kita itu ada tiang ya, makanya bisa berdiri rumahnya. Ya, ada penyangganya. Jadi kalau tiangnya roboh, rumahnya juga akan roboh. Begitu juga dengan agama ini akan tegak apabila ada tiangnya, yaitu sholat. Jadi kalau sholat kita tegakkan, maka agama kita akan tetap tegak, kokoh. Nah, apabila kita tidak sholat, maka agama kita akan runtuh. Umat Islam akan runtuh, hancur apabila tidak sholat. Nah, selanjutnya orang Islam itu wajib melakukan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ini yang utama sholat wajib ya. Nah, untuk apa kita sholat? Ya, kita sholat untuk menyembah Allah. Kita sholat untuk mensyukuri nikmat pemberiannya. Kita diberi banyak nikmat oleh Allah. Banyak sekali. Ya, sehingga kita kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah tidak bisa, saking banyaknya. Oleh karena itu salah satu cara mensyukurinya kita dengan mengerjakan perintah Allah, yaitu sholat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat atau mempraktikkan sholat, kita harus tahu sholat yang wajib dikerjakan apa saja. Ya, dalam sehari semalam tadi ada berapa sholat wajib. Nah, dalam sehari semalam kita sholat ada 5 waktu sholat wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu ya, kapan saja waktunya nanti kita lihat. Nah, orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkan sholat akan mendapat dosa dan siksa. Nah, sekarang kita lihat sholat 5 waktu yang tadi ya. Yang pertama subuh. Nah, subuh ini ada 2 rakaat. Kapan waktunya? Yaitu waktunya mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari. Itu sekitar pukul 4.15 atau 4.30
sampai dengan pukul 5.30, setengah 6 atau pukul 6. Ya kalau kita di sini ya 6 sampai terbitnya matahari 6.15 ya, kurang lebih seperti itu. Berikutnya ada sholat zuhur. Nah, kapan waktu zuhur? Waktunya dimulai saat benda menyatu dengan bayangannya. Nah benda nanti bisa kita praktekkan nanti ya kalau kita sudah tatap muka atau dilihat dengan jam ya. Nah, itu sekitar pukul 12. Apabila benda menyatu dengan bayangannya sampai dengan benda dan bayangannya sama panjang. Nah, sekitar pukul 12 sampai pukul 15. 12 lewat, kalau di sekarang waktunya itu sekitar 12.33 atau 12.30 sampai pukul 15.30. Nah, sampai masuknya waktu asar ya. Nah, sampai waktu asar ya, itu setelah zuhur ada asar. Ada sholat asar 4 rakaat. Waktunya kapan? Ya tadi setelah selesai habis waktu sholat zuhur masuklah waktu asar. Yaitu mulai dari bayangan benda lebih panjang dari bendanya sampai dengan matahari terbenam. Nah, bayangan benda lebih panjang. Kalau zuhur tadi bayangan bendanya sama. Kalau sekarang asar lebih panjang, lewat dikit ya. Nah, itu sekitar pukul 15 ya 30 sampai 18.30 kurang lebih ya. Kalau kita ukur dengan waktu kita, jam kita sekarang, waktu Indonesia bagian barat. Dan berikutnya ada sholat yang keempat, yaitu sholat maghrib. Nah, maghrib ini dimulai dari matahari terbenam sampai hilangnya warna merah di ufuk barat. Nanti kita bisa lihat, nanti sore-sore dilihat ya. Kalau matahari terbenam masuklah waktu maghrib, terus sampai dengan bayang-bayang merah, warna merah itu di langit bagian barat. Ya, tempat tenggelamnya matahari tadi hilang warna merah, itu sudah mulai habislah waktu maghrib sekitar pukul 18.30 atau 18.15 18.30 sampai 19.30 kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir sholat wajib yang 5 waktu, yaitu sholat isya. Jumlah rakaatnya ada 4. Waktunya mulai dari hilangnya warna merah di ufuk barat sampai terbitnya fajar ya. Ini waktu sholat yang paling panjang sampai sebelum masuk waktu subuh fajar pagi ya. Ini sekitar pukul 19.30 tadi sampai dengan 4.30. Nah, inilah beberapa waktu sholat yang wajib kita kerjakan ya. Kalau dijumlahkan jumlah rakaat sholat itu 5 waktu sehari semalam ada 17 rakaat. Nanti jumlahkannya 2 ditambah 4 ditambah 4 ya, ditambah 3 dan ditambah 4. Jumlah keseluruhan rakaatnya ada 17. Nah, untuk waktu sholat ini tidak sama, berbeda ya. Indonesia bagian barat, kalau kita bagian barat dengan Indonesia bagian tengah dan bagian timur itu berbeda-beda. Namun intinya tetap waktu sholat ya, sholat ini tetap wajib dikerjakan umat Islam ya. Nah, kemudian rakaatnya juga sama. Nah, hanya berbeda waktu-waktunya kan perbedaan geografis. Nah, jadi untuk materi kita mengantar tentang tata cara sholat dan bacaannya ini dulu ya. Nanti kita pelajari selanjutnya tentang bacaannya ya, tata caranya dan juga bacaannya. Kalau ini masih pengertian sholatnya dan apa saja sholat tersebut ya. Baik, untuk tugasnya ini dituliskan ke dalam buku tulis kamu tentang sholat fardu itu jumlah rakaatnya dan juga hadis tentang kewajiban sholat ya, sholatu imaduddin. Nah, ini dituliskan ya. Nah, mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini, lancar sampai berbuka dan sampai berakhir Ramadan. Mudah-mudahan full puasanya, tidak ada bolong ya, sampai nanti Idul Fitri ya. Sehat walafiat, kita ketemu lagi mudah-mudahan dalam tatap muka nanti. Mudah-mudahan virus ini cepat berlalu, kita sehat-sehat bertemu kembali ya. Mohon maaf lahir dan batin, lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucap terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.